Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, melihat bahwa itu adalah Pangxi, Luming terdiam. Tentu saja aku sedang menunggu kabar baik dari kakak senior Luming. Aku baru saja melihat kakak senior Luming cekikikan sepanjang jalan. Bagaimana, apakah kamu berhasil mengaku? Mata Pangxi berbinar. Pengakuan apa? Omong kosong apa, Dasi? Jangan bicara omong kosong. Saya pikir Anda telah dimanjakan oleh nimfo itu sekarang. Garis-garis hitam muncul di wajah Luming. Bukan begitu. Pangxi menggaruk kepalanya. Pangxi mengangguk lagi dan lagi, menyatakan pengertiannya. Luming menggelengkan kepalanya dan terdiam. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Luming berlatih keras lagi. Setelah 7 hari relaksasi, Luming penuh energi, pikirannya kosong, dan dia berlatih seni bela diri dengan lebih mudah. 3 hari kemudian, langkah voli membuat terobosan lagi dan mencapai level ketiga. Tingkat ketiga dari keterampilan bela diri misterius tingkat tinggi sudah setara dengan tingkat keenam dari keterampilan bela diri misterius tingkat rendah. Pada titik latihan langkah voli ini, Luming sudah bisa berjalan di atas salju tanpa jejak, dan berjalan di ujung rerumputan. Ini benar-benar lalat rumput. Jika terus menerobos, Anda bisa berjalan di atas air tanpa masalah sedikit pun. Pada tahap pelatihan langkah voli ini, Luming menghabiskan lebih banyak waktu untuk Battle Dragon True Art, dan Raging Flame Golden Steel Art. Kultivasi tubuh fisik memang sangat lambat. Setelah beberapa bulan kultivasi, tubuh fisik Luming masih setingkat Xiao Cheng peringkat 2, dan masih ada jarak dari Da Cheng peringkat 2. Tetapi dalam hal kultivasi, Luming merasa bahwa dia telah mencapai puncak alam guru bela diri, dan sangat dekat dengan alam guru bela diri agung, hanya selangkah lagi. Dan Luming tidak perlu tinggal untuk mengumpulkannya, karena dia berlatih seni sejati naga pertempuran, yang telah mencapai tingkat ketiga. Kekuatan dan konsentrasi energi sejati adalah 4 kali energi sejati biasa, dan akumulasinya adalah sudah cukup kuat. Selama dia berkultivasi dengan sempurna, dia dapat menerobos secara alami. Waktu berlalu seperti kuda putih, dan 20 hari lagi dalam sekejap mata. Sekte Pedang Xuanyuan mengantarkan hari perekrutan murid tahunan. Tepat 1 tahun sejak Luming bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan. Dalam beberapa hari terakhir, kota Xuanjian sangat ramai, penuh dengan pria dan wanita muda yang penuh semangat. Pada hari penilaian, ada antrian panjang di depan gerbang gunung Sekte Pedang Xuanyuan. Luming berjalan dengan santai dan sampai di alun-alun dekat gunung depan. Mereka yang lulus penilaian akan datang ke sini untuk memilih senyawa mana yang akan bergabung. Ayo, bergabunglah dengan King Long Yuan. King Long Yuan adalah yang tertua dari 4 halaman. Datanglah ke Baihuyuan kami. Yang terkuat dari 4 halaman adalah Baihuyuan kami. 4 halaman murid-muridnya berteriak di sini. Di alun-alun, murid pendatang baru yang lulus penilaian berpasangan dan bertiga berkumpul untuk berdiskusi. Ayo bergabung dengan Akademi Harimau Putih. Halaman keempat Akademi Harimau Putih adalah yang terkuat. Bergabung dengan Akademi Harimau Putih pasti akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Tidak. Tempat pertama dan kedua dalam daftar perunggu, tidak ada murid dari Akademi Macan Putih. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Konon orang nomor 1 di daftar perunggu adalah Luming dari Akademi Suzaku. Dia adalah murid yang baru mulai tahun lalu, dan dia langsung melesat ke peringkat pertama pada daftar perunggu. Dikatakan bahwa belum lama ini, dia juga mengalahkan seorang murid dengan darah khusus di Akademi Kilin. Apa, sangat kuat, bagaimana kamu tahu? Kakakku adalah murid tingkat perak, tentu saja dia sudah memberitahuku. Kalau begitu, bisakah kita bergabung dengan Suzaku Yard? Oke. Beberapa remaja berdiskusi sebentar dan berjalan menuju persimpangan Suzaku Yard. Ayo pergi, aku ingin bergabung dengan Akademi Suzaku. Luming adalah idolaku dan tujuanku, aku harus memenangkan Rookie King tahun ini. Di sisi lain, ada beberapa orang berjalan menuju sisi ini. Salah satunya adalah Heroik Dekata anak laki-laki. Terserah kamu untuk mengejar Luming, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Bagaimana orang biasa bisa mengejar karakter seperti itu? Anak laki-laki lain berkata dengan jijik.
Usai berdebat dan berdebat, mereka pun pergi mendaftar di halaman Suzaku. Murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Akademi Suzaku tidak bisa menutup mulutnya. Murid akademi lain sangat iri. Lu Ming tersenyum, dia tidak menyangka dia menjadi begitu terkenal sekarang, bahkan banyak anak muda yang belum mulai pernah mendengar namanya. Selain itu juga berperan dalam mempromosikan perekrutan murid di Akademi Suzaku yang di luar dugaannya. Setelah itu, Lu Ming tidak berhenti, dan berjalan menuju halaman Suzaku. Saudara muda Lu Ming, pada saat ini, seorang murid Zukeyuan yang bertanggung jawab atas pendaftaran melihat Lu Ming dan menyapanya dengan senyuman. Segera, mata para pendatang baru itu terfokus pada Lu Ming. Lu Ming, mungkinkah dia Lu Ming? Sangat muda, dia seumuran dengan kita. Omong kosong, Lu Ming adalah murid yang mulai tahun lalu, jadi tentu saja dia seumuran dengan kita, dia adalah Lu Ming, sangat tampan. Lu Ming tersenyum kecut, mengangguk pada murid tua itu, lalu pergi ke halaman Suzaku. Sudah waktunya untuk menerobos Great Martial Master, bisik Lu Ming. Dia keluar hari ini terutama untuk bersantai dan menyesuaikan keadaannya, dia akan menerobos alam guru bela diri agung. Di daftar perunggu, dia bukan yang pertama menerobos. Setengah bulan yang lalu, dia telah mendengar bahwa Zhang Muyun telah menembus ranah seorang seniman bela diri yang hebat. Saya yakin di masa depan, banyak jenius yang telah bertahan di daftar perunggu selama 1 atau 2 tahun akan memilih untuk menerobos. Sepanjang jalan, Lu Ming tidak kembali ke asrama, melainkan berjalan menuju ketinggian puncak Suzaku. Tempat yang dia tuju disebut Gua Huangqi, yang merupakan tempat pelatihan yang relatif terkenal di Akademi Suzaku. Menurut legenda, dahulu ada burung phoenix asli yang tinggal di sini, oleh karena itu dinamakan Gua Huangqi. Tentu saja, ini hanya legenda, dan tidak banyak orang yang percaya bahwa phoenix yang asli adalah binatang purba, yang telah lama menghilang dari dunia. Beberapa orang berspekulasi bahwa di masa lalu, mungkin ada seekor burung besar seperti monster yang menghuni di sana. Karena di Gua Huangqi, aura langit dan bumi sangat kaya, dan masih condong ke atribut api yang sangat cocok untuk terobosan. Secara umum, jika murid Akademi Suzaku ingin memasuki Gua Huangqi untuk berlatih, mereka perlu membayar poin kontribusi, dan Anda tidak dapat masuk dengan poin kontribusi, jumlah tempat sangat terbatas, dan jumlah orang ditetapkan setiap bulan. Tapi Lu Ming tidak membutuhkan poin kontribusi. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Akademi Suzaku saat dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi Akbar Akademi keempat. Dia tidak membutuhkan poin kontribusi untuk memasuki Gua Huangqi untuk berlatih selama 1 bulan. Sepanjang jalan tanpa hambatan, dan segera, Lu Ming datang ke Gua Huangqi. Pintu masuk Gua Huangqi disegel oleh gerbang batu, di depan gerbang ada seorang lelaki tua yang menjaganya, lelaki tua itu menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Berhenti, Gua Huangqi adalah tempat penting di halaman Suzaku, kamu tidak diizinkan masuk sesuka hati. Tiba-tiba, penjaga gerbang tua itu membuka matanya, dan Lu Ming sepertinya melihat 2 lampu pedang ditembakkan, dan aura seperti gunung terpancar dari orang tua itu. Seorang master, pasti master tingkat Wuzong. Hati Lu Ming tergerak. Generasi muda pergi berlatih di Gua Huangqi, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Kultivasi. Jika lelaki tua itu mengingatnya dengan benar, tidak ada jatah untuk bulan ini, kata lelaki tua itu. Junior Lu Ming, Dekan Yan berkata bahwa junior bisa datang kapan saja. Lu Ming mengeluarkan lencana identitasnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Kamu Lu Ming, mata lelaki tua itu berbinar, dia melihat lencana giok identitas, wajahnya menunjukkan senyuman, dan berkata, ya, kamu bisa masuk kapan saja, waktunya 1 bulan, pergi di dalam. Orang tua itu mengembalikan lencana giok identitas ke Lu Ming, dan dengan lambaian tangannya, gerbang batu Gua Huangqi terbuka. Terima kasih senior. Lu Ming mengepalkan tinjunya lagi, dan melangkah masuk. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.